dan bersyukur. Dua hal ini saling berkaitan nggak ya? Kalau mau tahu lebih lanjut, simak video ini baik-baik. Sudahkah kamu mencintai diri kamu sendiri? Kalau belum, yuk dicoba ya. Oke, pembahasan kali ini tentang self-love sebagai rasa bersyukur. Tadi kan udah sempat dibahas nih di video yang tadi, itu self-love dan rasa syukur itu saling berkaitan nggak sih? Saling berkaitan ya teman-teman. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Sebelumnya, aku mau jelasin nih, self-love dan narsisisme itu beda ya. Karena orang yang memiliki self-love itu bisa menghargai dirinya sendiri, bisa memperhatikan hal-hal positif ke orang sekitar. Kalau narsisisme itu orang yang mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, cenderung egois dan merasa paling benar. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Contoh nih, ketika kamu sudah bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, serta udah fokus nih sama hidup kamu, merasa cukup atas usaha yang telah kamu lakukan. Kalau orang yang tidak memiliki self love, mereka itu cenderung menghukum dirinya sendiri dengan hal-hal yang negatif, baik ucapan ataupun perilaku. Tentunya sulit untuk berkembang setiap harinya. Karena terlalu fokus dengan kekurangan yang dimiliki dan terlalu memikirkan kritik-kritik negatif dari orang-orang. Gitu. Jadi itu perlunya kenapa kita harus punya self love ya. Nah, self love ini adalah kondisi ketika kamu dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kamu mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Ada 4 tips agar kamu bisa self love nih. Yang pertama, ada self awareness, adalah kesadaran diri. Kamu yang ingin meningkatkan self love harus sadar dengan diri kamu sendiri. Sadar di sini maksudnya kamu harus mengenal dan memahami karakter diri kamu, apa yang menjadi kelemahan serta kekuatan kamu. Yang kedua, self worth, harga diri. Itu suatu prinsip yang dimiliki oleh seseorang ketika ia sudah mengenal dirinya. Self love akan hadir ketika seseorang sudah menyadari bahwa dia tidak perlu mengikuti standar penilaian orang lain, karena dia sudah mengetahui apa yang menjadi standar untuk dirinya sendiri. Yang ketiga ada self-esteem, itu kepercayaan diri. Berbeda dengan self-worth tetapi masih memiliki hubungan. Self-esteem itu adalah hasil evaluasi kita sendiri, termasuk dalam penilaian kita terhadap sesuatu yang kita kuasai dan sesuatu yang kurang kita kuasai. Kamu dapat meningkat jika kamu memiliki self-worth di awal yang baik. Yang keempat ada self-care atau perawatan diri. Nah, self-care ini adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya, baik secara fisik ataupun mental. Kamu bisa melakukan berbagai kegiatan yang kamu sukai untuk menjaga kesehatan mental kamu. Self-care adalah kegiatan untuk menyeimbangkan hidup dengan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup yang dilakukan individu itu sendiri. Mulai ubah kebiasaanmu mencaci diri dengan lebih mencintai diri kamu sendiri. Bisa dimulai dari menerapkan keempat langkah di atas. Jadilah sahabat bagi dirimu karena seorang sahabat mampu bersifat welas asih serta pengertian. Ketika kamu dilanda kegagalan dalam menjalani proses kehidupan, serta sahabat bisa dengan mudah melihat kelemahanmu, tapi sembari mengingatkan sederet kelebihanmu. Dan yang terpenting adalah seorang sahabat yang baik tidak hanya bisa mengkritik, tetapi bisa memberi dukungan agar kamu menjadi jauh lebih baik. Dalam pandangan Islam, mencintai diri sendiri adalah suatu kewajiban sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sederhananya, mencintai diri sendiri merupakan bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mencintai diri sendiri merupakan sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai diri dengan menerima segala kekurangan yang ada pada diri dan mensyukuri kelebihan yang telah diberikan oleh Allah.
Jika kita diciptakan Allah yang maha mencintai, tidak ada alasan untuk tidak mencintai diri sendiri. Dengan konsep mencintai diri sendiri, kita tidak akan mengambil putusan yang akan merusak apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hal yang terjadi karena kita akan menghargai dan menjaga apapun yang Allah amanahkan kepada kita, seperti badan, hati, dan pikiran. Mencintai diri sendiri juga merupakan bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya sederhana, jika kita tidak mencintai diri sendiri, kita juga tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang menyebutkan barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Mencintai diri sendiri berbeda dengan mengagumi diri sendiri. Dalam Islam disebut sebagai ujub. Mencintai diri sendiri itu berasal dari lubuk hati dan dari jiwa yang paling dalam, dengan tulus tanpa pamrih. Sedangkan mengagumi diri sendiri atau ujub dapat diartikan dengan sifat yang membanggakan diri secara berlebihan, atau istilah lainnya itu narsis. Sifat ini merupakan sifat tercela dan termasuk dalam penyakit hati yang harus dihindari oleh umat Islam, sebab ujub dapat memunculkan sifat ria dan sombong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan baik secara perkataan ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.